yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Nurul Sebuni Tias Budi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 Universitas Asahan. NIM 22054023. Saya mengajar di SMP Islam Karya Mukti Kabupaten Bogor. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 7 dengan materi mengidentifikasikan informasi teks fabel. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita kondisikan kelas dulu. Coba yang di bawahnya masih ada sampah, bajunya dirapikan, dasinya dan sebagainya. Silakan. Oke. Silakan ketua kelasnya untuk disiapkan terlebih dahulu. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah kita masuk semua ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks fabel dan legenda ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ini mari depan dulu yuk. Kita lakukan pemanasan dulu, kita lakukan konsentrasi. Apakah kalian sudah konsentrasi apa dulu? Oke, siap? Kalau ibu bilang tepuk 1 dan kita harus tepuk 2, tepuk dan sebagainya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oh, banyak amat. Ini tepuk 1, tepuk 2, 1. Masih ada yang nggak konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, 2, 1. Oh, ininya masih ada yang belum konsentrasi ya. Ini kita konsentrasi dulu ya. Supaya pembelajaran ini lebih semangat lagi ya. Oke anak-anak, di sini ibu punya sebuah gambar. Karena tadi kita materinya adalah teks fabel dan legenda. Di sini ibu punya sebuah gambar. Silakan kalian cermati gambar berikut. Nah, dari kedua gambar ini ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Anak yang tahu? Kalau yang sebelah kiri itu fabel, Iya. sebelah kanan legenda. Yang sebelah Sana fabel, ya. sebelah sini legenda. Ya, yang kanan, yang kiri ini adalah fabel, yang kanan ini adalah legenda. Apa yang membedakan fabel dengan legenda? Fabel itu ceritakan tentang hewan, kehidupan hewan yang seperti manusia, Sedangkan legenda tentang sejarah. tentang sejarah. Oke, tentang kalian semua. Berarti kalau kamu sudah tahu, berarti kamu udah pernah melihat dong apa sih ya cerita fabel itu yang kayak gimana dan legenda itu seperti apa? Sudah, alhamdulillah ya. Untuk sekarang contohnya itu tadi ada cerita fabel tentang kancil dan buaya, ada belalang dan semut, ada kura-kura dan kelinci. Itu merupakan contoh dari fabel. Sedangkan legenda yang berisikan tentang suatu peristiwa, berarti contohnya ada cerita kuda, asal usul Surabaya, kemudian ada Roro Jonggrang, Tangkuban Perahu, itu masuk ke dalam legenda. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks fabel dan legenda.
dasar dan indikator pencapaian yang harus kalian pelajari di hari ini, yaitu adalah di 3.15. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasikan informasi tentang fabel, legenda, daerah setempat yang dibaca dan didengar. Sedangkan indikator yang harus kalian capai yaitu adalah menyimpulkan ciri unsur cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian ada menentukan unsur-unsur intrinsik pada teks cerita fabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Selanjutnya tujuannya yang harus kalian capai. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menyimpulkan ciri unsur cerita fabel, legenda atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, menemukan unsur-unsur intrinsik pada cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar, disertai dengan data, fakta atau ulasan yang logis. Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah teks, kemudian kamu tentukan ciri-cirinya seperti apa, kemudian unsur intrinsiknya seperti apa. Ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tayangan video. Silakan kamu amati terlebih dahulu video fabel berikut ini. Jangan meremehkan orang lain. Oke, apa lagi? Yuk. Harus saling membantu atau tolong menolong. Ada lagi? Ada lagi amanat yang bisa kamu ambil dari cerita ini? Nggak ada? Ada? Oke, ya benar, tadi tokohnya itu ada hewan, ada singa, tikus, rusa, kelinci, dan kawan-kawannya. Kemudian latarnya karena dia fabel berarti dia berada di hutan. Kemudian alurnya dari awal sampai akhir itu jelas ya. Kemudian tadi pesannya satu, jangan meremehkan orang lain, jangan saling tolong menolong baik antar sesama hewan maupun manusia. Oke, yang selanjutnya. Oke, karena kamu sudah bisa menjawab, Ibu akan jelaskan materi kita pada hari ini. Nah, jadi apa itu fabel dan legenda? Fabel dan legenda yaitu sebuah cerita ya. Kalau fabel yaitu salah satu cerita fiksi yang tokoh utamanya itu adalah hewan atau binatang. Sedangkan legenda yaitu suatu cerita yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Ciri-ciri fabel tadi sudah Ibu kalian sebutkan ya, dan Ibu sebutkan juga bahwa satu, tokoh utamanya itu adalah binatang. Kedua, watak tokoh seperti manusia. Tiga, konflik atau masalah yang ditimbulkan
Selanjutnya adalah ciri-ciri dari legenda. Ada tokoh utamanya memiliki kesaktian, seperti cerita tentang Sangkuriang, ya, atau tentang Roro Jombang. Terdapat unsur keajaiban dalam cerita. Roro Jombang yaitu membuat sebuah candi hanya dalam satu malam, gitu. Dihubungkan dengan hal-hal gaib. Terdapat unsur sejarah dan cerita dianggap benar, ada amanatnya juga. Nah, sekarang adalah unsur intrinsiknya. Di materi sebelumnya tentang cerita fantasi kita sudah belajar tentang unsur intrinsik. Sama nggak sih untuk unsur intrinsik cerita fantasi dengan fabel itu? Sama tidak? Dilihat sekarang. Tema, tokoh latar, alur, latar, dan amanat. Sama tidak? Sama. Di setiap teks, baik teks fantasi, baik teks fabel, unsur intrinsiknya itu adalah sama. Satu, dia memiliki tema. Ya, tema itu adalah gagasan yang mendasari cerita. Kemudian dia juga memiliki tokoh. Hanya bedanya di sini. Kalau tokoh cerita fantasi itu dia memiliki kesaktian dan nama-namanya juga adalah nama-nama yang tidak lazim kita temukan di zaman sekarang. Kalau di fabel, tokoh utamanya itu adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Alur, cerita yang berisikan urutan kejadian, jadi dari awal sampai ke akhir. Latarnya, tempat dan waktu kejadiannya, suasananya. Kalau tempatnya dia berbeda, ya. Kalau tempatnya di unsur fabel itu adalah pagi, kalau untuk tempatnya itu bisa ada di hutan, ya. Kalau cerita fantasi kan di masa lampau atau masa depan. Amanat, pesan yang disampaikan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ada yang disampaikan dalam teksnya, ada yang harus kamu mencari sendiri dalam teks, ya. Ini adalah unsur intrinsiknya. Jadi tugas nanti kamu hanya mencari dua. Satu, ciri-ciri utama dari cerita tersebut. Yang kedua adalah unsur intrinsiknya, ya. Unsur intrinsiknya ada hanya 5: tema, tokoh, perwatakan, latar, alur, dan amanat. Dari sini ada yang bertanyakan dulu tidak? Nggak bisa. Jadi tadi tokohnya siapa? Itu namanya dari cerita Singa dan Tikus. Siapa tokoh utamanya? Singa dan Tikus. Temanya apa sih yang bisa kamu ambil? Menceritakan tentang apa di situ? Persahabatan antara singa dan tikus. Alurnya bagaimana? Maju. Itu kejadiannya dari pagi sampai ke akhir. Latarnya, tempatnya di mana? Hutan. Waktunya? Nah, suasananya bagaimana? Menegangkan. Ya, ada si tikusnya tadi takut, ya. Amanatnya tadi sudah kamu sampaikan bahwa amanatnya dalam cerita tersebut adalah satu, tidak boleh meremehkan orang lain, dan yang kedua itu adalah harus saling menolong. Nah, sekarang tugas kalian, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini ada beberapa warna yang harus kalian ambil setiap individunya. Nanti warna tersebut ada merah, kuning, pink, dan hijau. Bagi yang mendapatkan warna merah, silakan bagi yang mendapatkan warna pink, silakan bergabung dengan warna pink. Hijau dengan hijau, biru dengan biru, kuning dengan kuning. Paham? Paham. Selanjutnya nanti akan ibu kirim tugasnya di live worksheet. Silakan diambil dulu untuk warnanya.
di grup ya. Oke, udah, silakan kalian buka. Kemudian nanti silakan kalian amati videonya. Kemudian bisa kamu langsung kerjakan di live worksheet tersebut. Contohnya seperti ini ya. Nah, dibuka. Ini nanti sama ada KD-nya yang harus kalian pelajari, ada indikatornya, ada tujuannya juga, kemudian ada prosedurnya. Silakan kamu lihat tayangan video yang ada di HP kalian. Oke ya. Nah, di sini ada videonya ya. Silakan kamu lihat dulu tentang belalang dan semut. Kalian amati dulu ya secara berkelompok ya. Silakan kamu amati videonya. Kemudian nanti jawab pertanyaan yang ada di kolom berikutnya. Ciri umumnya ada apa aja, kemudian unsur intrinsiknya ada apa aja. Boleh satu kelompok, satu HP saja jika memang tidak darurat. Jangan lupa nama kelompoknya. Oke, kelompok hijau ya. Jangan lupa berikan alasan yang logis ya, ada data-datanya juga ya. Ya udah ya, yang sudah selesai silakan klik finishnya. Silakan kalian presentasikan untuk kelompoknya Lola terlebih dahulu. Silakan maju ke depan kelompoknya Lola. Ya, yang lainnya silakan perhatikan ya, ada yang sama atau tidak. San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuning akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang semut dan belalang. Ya. Tentukanlah ciri umum apa saja yang ditemukan pada video teks tabel tersebut. 1 tema, 2 latar, 3 kelompok, 4 arah, 5 amanat, 6 alur. Tema. Temanya persahabatan antara belalang, singa, dan paramon. Ada tempat, ada rumah semut. Ada waktu, musuh panen, musuh panas. Ada suasana santai, contohnya dia lagi memilih untuk terus bernyanyi hingga malam hari. Oke, baik. Ada yang berbeda? Sudah paham yang ininya? Oke, terima kasih untuk kelompoknya Laura. Kelompok selanjutnya. Kelompok Elang. Oke, ciri umum apa yang sudah kamu dapatkan dalam cerita belalang dan semut? Silakan kamu presentasikan. Cerita pada semut dan belalang yang pertama cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat rangkaian
moving ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk dilihat latar suasananya itu bukan menegangkan ya, tapi suasana yang santai. Karena kenapa? Karena si belalangnya itu lebih banyak bermalas-malasan dan yang sebagainya ya. Oke, terima kasih. Kamu sudah cari unsur intrinsik dan ciri-ciri umum dengan baik. Tadi kan secara berkelompok ya. Sekarang kamu sudah bisa menemukan dan menentukan unsur intrinsik dan ciri-ciri umum dalam fabel. Coba Ibu mau bertanya lagi. Ciri umum dalam cerita fabel itu ada apa aja? Satu, adanya. Nah, oke. Kemudian tokoh utamanya adalah hewan. Apalagi adanya latar, waktu dan tempat. Kemudian adanya anak-anak. Kalau legenda bagaimana? Tokohnya memiliki kesaktian, apalagi yang beradaannya hal-hal gaib. Oke, sekarang Ibu ingin mengukur kemampuan kalian secara individu. Kalau tadi kan secara kelompok, sekarang secara individu. Dan pasca guru kita sudah Ibu kirimkan link Wonderwall untuk mengukur kemampuan kalian. Silakan kamu kerjakan secara individu. Kita nanti akan lihat siapa sih yang benar-benar paham dalam materi ini. Ya, kita bermain games ya untuk mengukur kemampuan kalian. Bisa? Ya. Oke, silakan baca suaranya dengan teliti. Nanti silakan kamu klik startnya, kemudian kamu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Siapakah yang mendapatkan poin terbanyak? Siapa yang lebih cepat mendapatkan banyak poin dan jawabannya betul semua? Nanti kalau sudah klik yang middle word ya, biar bisa masuk ke penilaian berikut. Leaderboard. Ya. Tulis nama kamu. Oke, peringkat 1 dimenangkan masih dari Alfa. Ada Hasan, ada Walkis, Laura, Nanda, Atika, Nanda. Tinggal 7, 8, 9, 10 lagi belum ya? Oke, berarti dengan poin segitu otomatis kamu sudah bisa
Oke, ada Eza, ada Kak Salma yang nomor 2. Berarti Isan tadi masih belum ya, San ya. Ini 10 siapa? Pokoknya siapa ya? Masih belum terbaca. Saya belum, saya udah masuk 10. Ya. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Untuk di pertemuan selanjutnya masih tentang identifikasi teks fabel. Tapi kalau misalnya hari ini kita belajar teks fabel, untuk pertemuan berikutnya itu tentang legenda ya. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Silahkan dirapikan kembali buku-bukunya, sampah-sampahnya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini ya. Ini sampah mungkin bisa dibuang. Ya, sampah-sampah aja lupa. Oke, sudah? Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya untuk menutup kegiatan kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.